Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang Alexander the Great, Iskandar Zulkarnain. Diceritakan bahwa pada suatu saat beliau akan berperang. Beliau mengumpulkan pasukannya di suatu lapangan. Beliau memerintahkan kepada pasukannya ini, nanti tengah malam kita akan melintasi sungai. Kalian sebaiknya mengambil apapun yang kalian injak nanti di sungai itu, kata Iskandar Zulkarnain. Lalu menjelang malam, di malam yang gelap gulita itu, akhirnya pasukan itu pun melewati sungai. Saat mereka berjalan menyusuri sungai, sebagian dari prajurit itu tidak melakukan yang diperintahkan oleh Iskandar Zulkarnain. Mereka tidak mengambil apapun dari sungai itu, karena kalau mereka mengambil untuk apa? Paling hanya batu saja, mungkin kepikiran mereka. Sebagian lagi mengikuti perintah dari Alexander itu, mengambil sekenanya saja, semampunya. Mereka memasukkan ke dalam tasnya. Rombongan yang ketiga, ada sebagian lagi pasukannya itu mengambil semua yang mereka injak itu, lalu memasukkannya ke dalam tas, sampai mereka pun kesulitan untuk membawanya. Hingga suatu pagi tiba, ketika siang, lalu Iskandar Zulkarnain itu menyuruh pasukannya itu untuk melihat apa yang mereka dapatkan semalam. Setelah tasnya dibuka, bagi kelompok yang tidak mengambil apapun, mereka tidak tahu apa yang ada waktu mereka melintasi sungai itu. Di rombongan yang kedua, mereka melihat di dalam tas itu ternyata intan dan berlian yang ada di dalam tas itu. Mereka menyesal, kenapa tidak mengambilnya lebih banyak lagi. Jika rombongan pertama itu sangat menyesal, rombongan kedua ini menyesalnya tidak terlalu sebanyak rombongan pertama. Dan beruntunglah rombongan ketiga, ketika ternyata dia membawa peruntungan yang sangat banyak. Akhirnya mereka membawa intan dan berlian yang sangat banyak. Kisah ini sebenarnya adalah kisah sofistik yang diceritakan oleh Buya Hamka di dalam bukunya. Jadi cerita ini sebenarnya bukanlah kisah nyata, hanya sebuah pembelajaran bagi kita semua. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Bagaimana jika kita kembalikan kepada hikmah bulan Ramadan? Ketika kita melewati sungai Ramadan ini, ternyata ada 3 golongan di antara kita. Golongan pertama ini orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan itu, sungai Ramadan itu. Mereka hanya mendapatkan ju' wal atas saja, hanya lapar dan dahaga saja, kata Rasulullah. Omongan yang kedua mungkin mendapatkan sebagian pahala puasa karena dia melakukan wirid, rajin tadarus, menjalankan puasa secara syariat dengan benar, tapi dia tidak menjalankan esensi puasa yang lain, nilai hakikat dari puasa, hingga yang dia dapatkan hanya setengah dari perbendaharaan yang ada. Beruntunglah orang-orang yang ketiga, rombongan yang ketiga, dia mendapatkan seluruh dari manfaat bulan Ramadan, sungai Ramadan. Selain dia menjalankan syariat puasa, yaitu menahan lapar dari pagi hingga berbuka, dia juga menjalankan perintah lainnya, menahan diri dari mengeluarkan perkataan yang buruk, mengendalikan amarahnya, tidak memfitnah, menjaga lisannya tadi. Kemudian dia pun berempati kepada orang lain. Ketika dia menahan dirinya dari lapar dan dahaga, dia juga melihat sekelilingnya, melihat orang-orang yang menderita. Apalagi pada zaman sekarang ini, ketika COVID-19 ini mewabah, merajalela, semakin banyak orang yang termiskinkan. Hatinya tergetar untuk membantu orang lain. Dia melihat hikmah di balik puasa itu, yaitu merasakan penderitaan orang lain, sehingga dia pun membantu orang lain tadi dengan kemampuannya, semampu yang dia bisa lakukan.
Dan pada malam-malam qadar dia mencari orang-orang yang miskin tadi, membagikan apa yang dia bisa bagikan. Orang-orang inilah yang bisa mendapatkan keutamaan Ramadan. Semuanya dia raup pada malam kemuliaan ini, pada bulan kemuliaan ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.